Oke, halo Kimi. Halo Kevin. Oke, makasih deh nyempatin waktunya ketemu gue buat wawancara ini. Sama-sama. Lo kebetulan lagi banyak tugas ya? Iya lumayan. Oh, maaf ya, kadang mengganggu. Tidak ganggu. Oke, jadi gue mau wawancarain lo tentang utang budi gitu, Kim. Jadi ini tuh gue wawancara itu buat tugas petopen gue. Oke. Terus gue pengen nanya nih, jadi kan lo tau kan utang budi gitu kan? Ya. Nah lo selama ini lo bisa nggak sih ceritain kayak pengalaman paling berkesan yang pernah lo alami pas memiliki atau kayak menerima utang budi dari teman, keluarga atau enggak orang tersayang buat lo gitu. Dan juga apa sih makna dari utang budi itu, dan juga dari pengalaman lo itu secara pribadi. Mungkin kalau ngebahas soal utang budi, gue ngerasa gue punya utang budi ke keluarga nenek gue, karena sempat ada momennya gue tinggal bareng sama nenek gue dalam kurun waktu yang cukup lama, karena ada situasi dan kondisi yang lagi nggak kondusif, dan akhirnya gue harus tinggal sama nenek gue gitu. Dan itu tuh lumayan membekas buat gue, itu jadi kejadian yang memorable banget karena gue lumayan lama menghabiskan waktu sama nenek gue lumayan lama tinggal sama nenek gue, dan dari kurun waktu yang lama itu, terus gimana nenek gue menerima gue dengan ikhlas, dengan tulus, ngejagain gue, ngerawat gue. Dari situ gue ngerasa ada utang budi lah antara gue sama nenek gue gitu. Kalau menurut lo kayak utang budinya itu dari lo ke nenek lo itu besar nggak? Kalau ngelihat dari besar atau enggaknya ya besar sih, karena sebenarnya tuh dari sebelum gue tinggal sama nenek gue pun, waktu gue kecil juga nenek gue tuh udah sering banget bolak-balik rumahnya dan ke rumah gue untuk ngejagain gue gitu. Tapi di saat itu, at that moment, gue tinggal sama nenek gue, jadi banyak lah momen-momen yang akhirnya bikin gue ngerasa utang budi itu jadi besar banget gitu. Oh, macam tuh. Oh, berarti nenek lo sama lo nih kayak lumayan deket banget ya kalau misalnya dia berkorban buat lo gitu ya. Karena sebaik itu sama lo. Iya benar-benar. Nenek gue gak cuma baik ke gue nya aja sih, maksudnya ke each family member tuh nenek gue sangat amat baik sih gitu. Terus biasanya kan lo misalnya udah dikasih kayak tempat tinggal gitu dari nenek lo kayak merasa nggak sih kayak punya tanggung jawab dari diri lo itu kayak harus ngasih sesuatu buat membalas utang budi itu, atau misalnya lo kayak nggak kepikiran hal itu, jadi kayak ya udah gitu, maksudnya emang dia keluarga lo, jadi kayak lo merasa hal itu wajar-wajar aja. Kalau dari gue personally sih, gue ngerasa sangat amat bertanggung jawab untuk at least gue ngebales kebaikannya gitu. Tapi nggak cuma dalam bentuk materi, maksudnya gue nggak harus ngasih dalam bentuk uang atau barang gitu, tapi gue dengan cara presence untuk nemenin dia, untuk nganterin dia misalkan ke rumah sakit, atau misalkan dia lagi butuh gue untuk temen ngobrol gitu, gue berusaha untuk presence lah gitu. Dan kapanpun nenek gue ngerasa lagi butuh gue, kapanpun nenek gue lagi ngerasa lumayan membutuhkan kehadiran gue lah gitu, itu gue berusaha untuk presence buat nenek gue gitu. Tapi ya kalau misalkan gue punya rezeki pun juga gue mau banget untuk sharing sama nenek gue sih gitu. Jadi adalah mau ngebales apa yang udah nenek gue lakuin. Oke, berarti kalau dari yang tadi lo sebutin tuh apa ya, lo ngebalasnya itu secara non material gitu ya, dia kayak nganterin dia pergi kayak ke rumah sakit gitu. Terus lo berharap kayak di masa depan nanti kalau misalnya lo udah kayak punya kerjaan, udah punya rezeki yang udah banyak, udah settle, terus lo bisa kembaliin utang budi itu secara nominal gitu. Iya, secara materi lah. Ya. Terus
kan itu kan utang budi yang besar gitu ya buat nenek lo. Nah kalau misalnya lo tuh punya itu nggak kayak misalnya pengalaman kayak utang budi tapi hal-hal kecil gitu ke orang lain? Hal-hal kecil mungkin sesimpel kayak kalau misalkan gue lagi main sama teman-teman gue, mungkin kayak misalkan gue dijemput sama teman-teman gue gitu, karena kan rumah gue lumayan jauh ya say, jadi kadang gue tuh suka dijemput misalkan di stasiun atau di mana gue suka dijemput. Mungkin yang kayak gitu-gitu juga jadi concern kali ya gitu, gue kayak mau membalas sesuatu juga gitu. Temen lo siapa tuh? Kevin Terima kasih. iya sama-sama ya. Gitu. Terus ada lagi gak selain gue kayak gitu? Ada Kevin, ada dia. Mungkin sesimpel juga kayak keluarga gue. Kalau misalkan gue lagi keluar waktu itu kayak gue lagi ada kerja atau gue lagi di mana, gue suka minta dijemput sama bokap gue atau sama abang gue gitu. Kayak gitu-gitu sih ya. Nah terus dari lo kan tadi udah bilang bahwa apa namanya jadi perbuatan teman-teman lo terus keluarga lo yang baik-baik sama lo itu kan dari hal-hal kecil itu nanti berguna buat lo. Nah terus lo nih dari hal-hal kecil itu lu nggak sih kayak hal kecil itu hal baik tersebut kayak balas ke orang tersebut secara apa ya, secara materi atau non materi, terus juga balikinnya itu harus sama persis kayak yang diperbuat sama dia atau perbuatan lain gitu yang setimpal menurut lo? Sebenarnya sama sih kayak gimana gue mau nge-treat nenek gue itu. Jadi mau itu ke teman-teman gue, mau itu ke orang-orang sekitar gue tuh maunya ya kalau gue bisa balas ya gue balas, dan gue balasnya tuh nggak cuman dari segi materi aja, tapi gue tuh juga bisa balas dari kehadiran gue bisa nemenin temen gue, especially kalau misalkan teman-teman gue lagi ada di mental breakdown-nya dia gitu, gue tuh mau nemenin, dan menurut gue itu bisa kok dijadiin sebagai alasan untuk nih gue balas sesuatu yang menurut gue juga besar gitu. Tapi ya kalau misalkan ngomongin soal materi, terkadang juga kalau kita lagi jalan, kita lagi main atau apa segala macam, gue juga nggak masalah kalau misalkan gue harus mengeluarkan sedikit dari apa yang gue punya gitu. Jadi gue nggak mempermasalahkan itu juga sih gitu. Sama tadi pertanyaan lo apa yang terakhir? Oh itu jadi lo balikin perbuatan itu kita kayak utang budi itu yang sama persis atau enggak hal lain tapi yang menurut lo itu setimpal kayak kebaikannya? Nggak harus sama sih, mungkin ya hal lain yang at least sedikit setimpal sama apa yang orang lain lakukan ke gue juga kayaknya nggak apa-apa gitu. Jadi mau bentuknya kayak gimana pun, mau sebesar atau sekecil apapun, kalau bisa dibalas ya dibalas gitu. Berarti lo berarti terserah, berarti sebisa lo aja ya? Iya. Ngebalas sesuai sama kemampuan gue, karena gue tau lah limit gue sampai mana juga gitu. Jadi sih lo kan kayak kalau misalnya gue lagi kayak susah gitu, gue kan sering cerita ke lo dan lo sering kayak bales gitu chat gue kayak ngebantu gue cara buat hadapin permasalahan itu, terus juga kayak apa ya, mencocokkan emosinya gitu, kayak misalnya gue kesel sama nih orang, terus juga lo juga kayak ikutan emosi juga, relate kayak, gitu, relatable. jadi kayak gue ngerasa tuh kayak lo relate gitu sama gue, dan itu menurut gue emang itu sih maksudnya salah satu hal yang membantu gitu buat gue dalam hal emosi gitu, emosional. Oh iya, tadi kan kita tuh ngebahas apa namanya, lo utang budi ke nenek lo kan. Dan saya sekarang nih dibalik ya, misalnya orang lain nih utang budi ke dalam hal besar gitu deh, utang budi ini besar. Nah terus
lo berharap gak sih ke orang lain itu buat balas utang budi itu kalau lagi gitu kan harus balas sama? Kalau gue adalah tipikal orang yang kalau udah ikhlas ngelakuin sesuatu ya udah ikhlas aja gitu loh. Jadi gue nggak mengharapkan dapat timbal balik, apalagi timbal baliknya tuh harus yang setimpal gitu. Misal gue ngasih A, gue harus dapat A juga yang benar-benar persis sama gitu, enggak gitu. Jadi menurut gue kayaknya kalau misalkan gue sudah ikhlas gitu, gue nggak yang jadi kayak kapan ya gue dikasih timbal balik, kapan ya gue dapat timbal balik yang setara setimpal gitu enggak sih kalau gue. Terus kalau misalnya ukuran kan orang lain tuh utang ke budi ke lo nih ukurannya besar, nah itu tuh balasannya itu harus yang sama persis atau ukuran balasannya itu harus besar gitu? Enggak sih kalau menurut gue, pokoknya as long sama-sama berbuat baik kayaknya udah cukup gitu. Jadi nggak harus yang kayak utang budinya yang tadi gue kasih contoh gitu, utang budinya A harus dibalasnya A gitu. Kayaknya bisa berupa apapun, bentuknya itu bisa berupa apapun sih gitu. Berarti kalau dari omongan itu lo itu lebih nganggep bahwa balasan orang lain itu nggak harus kayak di saat tertentu itu, tapi boleh di kayak balasan itu bertahap-tahap, boleh kan? Boleh. Dan gue nggak yang nungguin kayak lo harus bales sekarang, lo harus bales besok, itu enggak. Yang penting selagi orang itu ingat gitu nggak sih? Iya, dan selagi emang hubungan kitanya baik juga, gue rasa itu udah salah satu cara untuk orang ngebales budi gue gitu. Jadi kayak ya udah kita relationshipnya tetap baik, relationshipnya tetap sehat gitu, itu kayaknya juga udah salah satu timbal balik yang orang lain bisa lakuin sih kalau misalkan ada utang budi yang orang lain lakuin ke gue gitu. Terus kan ini bahas tentang utang budi orang lain ke lo pernah nggak kayak gitu, nanti ngalamin secara langsung orang lain utang budi ke lo? Nggak tahu ya, kalau gue nggak mau ngerasa yang kayak gimana gitu ya. Mungkin ada lah, even itu mungkin dari bentuk nominalnya sedikit atau dari bentuk apapun, cuma hal-hal kecil yang gue lakuin dan orang ada utang budi ke gue gitu, mungkin ada aja. Tapi gue nggak yang kayak nyadar itu dan nggak mau yang inget-inget gitu sih. Maksudnya kayak ya udah kalau emang gue berbuat baik ya udah gitu. Berarti lo nggak yang misalnya di pikiran lo nih kayak misalnya orang misalnya lo ngelakuin hal baik itu lo berarti dari yang lo jelasin tadi itu dong, kayak lo nanggep di setiap perbuatan baik lo ini kayak orang lain nggak harus nggak harus ngebalas perbuatan lo, jadi kayak ya udah lo biarin aja gitu. Iya, gue ikhlas aja gitu. Itu emang di mindset lo kayak yang penting lo itu ngelakuin perbuatan baik ke orang lain aja gitu. Iya, tapi beda ya kalau misalkan konteksnya balik lagi ke awal. Kalau misalkan ada orang lain yang baik sama gue, ya gue pasti akan berusaha banget untuk ingat itu dan gue berusaha untuk membalas dalam bentuk apapun gitu. Berarti tujuannya itu lo kalau misalnya ada utang budi ke orang lain, lo kayak akan berusaha sebisa mungkin buat dibales utang budi tersebut sebisa mungkin lo ya. Iya, betul. Lo. Terus tapi kalau misalnya orang lain utang budi ke diri lo ini, lo nggak merasa bahwa orang lain itu kayak harus banget dibales perbuatan lo gitu. Jadi ya lo ikhlas aja gitu misalnya orang lain ngelakuin ngebales atau enggak. Iya, betul. Ya udah deh, mungkin itu aja sih ya pertanyaan dari gue. Oke. Ya udah, makasih Sama-sama, Vin. Sama-sama. Ya, semoga nilai Kevin bagus ya. Makasih Kim. Amin, sama-sama. Terus juga semoga
lo makin sukses terus. Amin. Lulusin Terus Kevin ya. Iya. Terus juga lo semoga tugasnya cepat selesai. Amin, amin. Semangat mahasiswa semester 6. Iya, makasih Kimi. Bye bye, salam. Shalom.